Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Irma. Mbak Irma tidak menyebutkan dari daerah mana gitu ya. Mbak Irma itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mbak Irma ini baru menikah sama suaminya, itu namanya Mas Rio. Nah, mereka menikah ini hidup masih ikut sama mertua. Ya, masih ikut berarti ibunya atau orang tuanya si Mbak Irma tadi. Gak disangka-sangka, sebenarnya begini, Mbak Irma sama Mas Rio sendiri itu udah dari pacaran itu udah nabung bareng begitu ya, dan sudah waktu itu sudah punya rumah meskipun belum lunas. Rumahnya tapi di perkampungan seperti itu ya, dia bangun sendiri dan sebagainya, belum pernah ditempatin karena itu tadi katanya, kata orang tuanya Mbak Irma, udahlah tinggal di sini dulu aja, bilangnya seperti itu. Dan akhirnya ya wes, tinggallah si Mas Rio sama Mbak Irma di rumah tersebut sama keluarganya Mbak Irma. Namanya orang begitu ya. Jadi tinggal di keluarga tersebut. Nah, ini si kakaknya Mbak Irma. Mbak Irma tuh punya seorang kakak anak pertama gitu ya. Dia itu orangnya tuh paling susah di antara semuanya. Pokoknya nggak enak lah. Jadi dari dulu Mas Rio deket sama Mbak Irma itu pun nggak suka. Sampai udah menikah, saat pernikahan itu pun nggak peduli sama sekali gitu ya. Dan puncak-puncaknya waktu itu saat kurang lebih sekitar 1 bulan setelah menikah, ini ada perdebatan waktu itu. Jadi Mas Rio kan pulang malam tuh, dan nasi kan udah disiapkan. Mbak Irma sendiri ngelihat kalau kakaknya itu udah makan malam, udah sebelumnya begitu ya. Mana mau ngabisin lauk lagi waktu itu. Nah, waktu itu Mas Rio pulang kan, ya udah disediain makan gitu. Jadi udah diamanin lah makanan tersebut. Dan akhirnya apa? Begitu lagi makan si Mas Rio tadi, si kakaknya udah makan keluar dulu ya. Nah, pulang-pulang itu dia menuju ke meja di situ, meja makan, dan loh kok nasinya nggak ada gitu kan. Loh kok nasinya nggak ada, lauknya kok nggak ada. Nah, Mbak Irma pun ngomong, Mas, ini tadi terakhir buat Mas Rio, katanya begitu kan. Enak aja, wah langsung naiklah intinya gitu ya. Marah-marah malam itu, intinya tuh dia bilang, aku lapar, aku belum makan. Oh, enak aja dikasih ke orang lain, ngomongnya seperti itu. Padahal Mbak Irma itu tahu, dan orang-orang di rumah juga tahu kalau dia itu udah makan. Ya sudah, cuman yang lain daripada ribut begitu kan, akhirnya yang lain itu cuman diem aja. Nah, Mbak Irmanya ini yang ngebelain gitu kan, sendirian. Mas, aku itu udah ngeliat kamu itu makan sebelumnya. Itu waktu jam berapa itu, jam 6:30 kamu itu udah makan. Wah, kamu mau lihat apa? Maksudnya tetap nyangkal gitu intinya. Enggak, aku belum makan sama sekali. Kamu itu ngomong sembarangan. Orang lain bukan siapa-siapa. Padahal dia suaminya Mbak Irma. Mas, dia itu suamiku loh, bukan siapa-siapa. Tapi dia itu suamiku, udah di sini. Nah, intinya terjadi keributan waktu itu ya. Dan pada saat itu sekitar jam 9 malam. Dan akhirnya Mas Rio makan pun tidak habis, dia bangun, tapi Mas Rio udah tahu, aku tidak mau cari masalah, aku tidak mau memperkeruh keadaan. Dan akhirnya malam itu Mbak Irma pun ditarik, udah stop gitu ya. Mas, nanti tak beliin ya, katanya. Nggak usah, kata si itu ya. Nanti tak beliin makan, nggak usah katanya. Pokoknya ngomongnya nggak enak lah. Dan akhirnya apa? Mbak Irma dibawa ke kamar, udah kamu tenang. Si kakaknya itu nyerocos terus di depan. Malam ini, karena kondisinya seperti ini darurat, kita pindah ke rumah kita, katanya begitu. Mas, tapi kan enggak, kita pindah ke rumah kita. Nanti aku yang ngomong sama ibu. Akhirnya ngomonglah si Mas Rio ke ibu sama bapak. Pak, Bu, mohon izin malam ini kami nggak tidur di sini. Loh, kamu mau kemana?
kami mau nempatin rumah kita yang di sana. Loh, tapi kan itu belum ada selamatan, ada apa gitu. Bu, sama aja kayak kami nginep di hotel, pikirnya Mas Rio begitu ya. Sama aja kami nginep di hotel atau apa. Yang jelas malam ini, enggak lah, kami enggak mau ada keributan. Jadi ya mohon izin, saya sama Irma itu mau keluar dari rumah ini malam ini, tinggal di rumah tersebut, kata situ. Akhirnya sudah nggak ada pilihan lain. Mbak Irma pun ngemasin beberapa barangnya, terutama itu pakaian, perhiasan, ya uang, surat-surat dan sebagainya kayak gitu ya. Langsung pergilah, mungkin sekitar jam 9:30 dengan memakai sepeda motor, mereka itu pergi ke rumah baru mereka. Ya rumah memang udah siap ditempatin waktu itu ya, kotor-kotor dikit di teras mah wajar gitu ya, karena memang nggak disapuin setiap hari, cuman di bagian dalam itu masih bersih. Masuk ke sana dengan semua keterbatasan, ya bukan berarti 100% semuanya udah siap. Ada kekurangan-kekurangan, sofa di depan belum ada, cuman itu kan nggak urgent. Yang penting di kamar itu ada kasur, lemari ada, terus di dapur juga ada kompor dan sebagainya. Akhirnya sudah, tinggallah di sana si Mbak Irma sama Mas Rio tadi. Ya ngobrol mereka, cuman Mas Rio itu dibawa adem, ngadem-ngademin Mbak Irma, udah ndak usah ribut, ndak usah terlalu dipikirin gitu ya. Udah, kita udah di sini, kita udah tenang, kata si Mas Rio. Dan mereka pun akhirnya mencoba untuk istirahat ya. Sekitar jam setengah 11 malam, Mas Rio belum tidur waktu itu dan ngomong, "Dek, aku mau keluar dulu ya, Mas mau keluar dulu," katanya. "Loh, kemana Mas?" "Aku mau ke tempat teman, sebentar aja," kata Mas Rio. "Tapi beneran ya," gitu ya. "Cuman aku takut tuh Mas di sini deh." "Gak apa-apa, beneran, aku tuh mau ke tempat teman, cuman sebentar doang. Terus nanti balik lagi ke sini." "Tapi Mas aku takut Mas," gitu ya. "Ya takut-takut gimana gitu, masa kamu ingat soalnya mau ke tempat temanku cowok gitu kan." "Udah sebentar aja," kata si Mas Rio. Ya sudah, akhirnya apa? Mas Rio pergi, Mbak Irma itu ditinggal di sana sendirian. Mbak Irma pun takut di situ ya, rumah baru, hawanya itu masih ndak enak gimana sih. Mbak Irma di kamar, cuman di kamar udah selimutan begitu, ya takut merem melek begitu. Sampai akhirnya Mbak Irma itu mungkin kayak udah ketiduran atau bagaimana. Tiba-tiba Mbak Irma itu mendengar pintu kamar dibuka, jegrek gitu kan. Mendengar pintu kamar dibuka, Mbak Irma kan kebangun. Ya, karena pikirannya tuh masih waspada, tidur itu juga nggak tenang. Jegrek, Mbak Irma kan melek, cuman posisinya ngadepnya ngebelakangin pintu. Pintu dibuka, jangan-jangan Mas Rio udah pulang atau bagaimana. Begitu Mbak Irma nengok, itu ada seorang perempuan, ibu-ibu, makanya kebaya begitu ya. Cuman serem, mukanya itu pucet. Ini lagi berdiri ngeliatin Mbak Irma. Ada tamu, kata si ibu itu. Mbak Irma bingung. Bu. Ya, Mbak Irma butuh waktu untuk berpikir gitu ya. Ini siapa ya gitu ya. Dan mukanya tuh serem, pucet, mengerikan lah. Setelah diperhatiin lagi sama Mbak Irma pun diem aja waktu itu ya, bengong. Ini cuman ada tamu, sambil ngeliatin, matanya melotot, cuman nyengir gitu. Mbak Irma baru nyadar, loh ini kan rumahku. Ibu siapa? Seret, langsung si ibu itu mundur ke sana, keluar dari pintu tersebut. Pintu itu tuh nutup, brok. Mbak Irmanya ketakutan kan. Wah, udah deg-degan banget waktu itu. Itu siapa? Kok ada orang di sini? Atau jangan-jangan setan, setan. Mas Rio ditelepon akhirnya. "Mas, kamu di mana? Pulang Mas, pulang," gitu kata si Mbak Irma. Iya, ini aku pulang. Dan ya nggak lama, ternyata cuma 5 menit. Mas Rio itu udah pulang. Mbak Irmanya itu udah nangis ketakutan. "Mas, sumpah, aku ngeliat itu setan kayaknya Mas." Dicariin sama Mas Rio kan, kesana kemari itu ndak ada siapapun. Dan si Mbak Irma, "Mas kenapa kamu lama banget?" "Lama banget apanya?" kata si itu. Jadi durasinya itu baru 15 menit ternyata. Mbak Irma tadi kan nggak sempat tidur ya, cuman merem-melek gitu. Mungkin itu sekitar 5 menit. Nah, Mas Rio itu sampai di tempat temannya itu sekitar
5 menit itu tadi. Udah sampai di sana, ngobrol-ngobrol baru 5 menit, dapat telepon. Jadi Mbak Irma itu baru sebentar banget tidur lah. Mas Rio-nya udah langsung disuruh pulang gitu. Akhirnya Mas Rio pulang di sana. Mas, aduh setan Mas, sumpah ada setan, kata itu ya. Sudah, kamu tenang, dan tidak ada apa-apa. Mungkin perasaan aja kali. Dan akhirnya sudah ada Mas Rio kan, meskipun ada rasa takut tetap, cuman agak sedikit tenang lah. Enggak semengerikan sebelumnya gitu ya. Benar-benar sendirian di situ. Dan akhirnya malam itu dilewati Mbak Irma sama Mas Rio. Ya, kejadiannya itu hanya itu, ketemu sama sosok perempuan yang entah itu siapa. Keesokan paginya mereka kan masih tinggal di situ dan rencananya itu memang akhirnya jadi beberapa hari di sana. Ya udah, kalau memang keterusan begini, ya udah tempatin aja lah di rumah ini, kata Siti. Lagian enak kan, privasi juga, nyaman, hidup cuman berdua gitu, nggak dirusuhin yang lain, nggak ngerusuhin yang lain, kata Mas Rio. Mbak Irma pun sebenarnya setuju dengan hal itu. Cuman ya itu tadi, ini rumah tuh kayaknya belum beres, belum selesai. Siang hari, Mas Rio kan bekerja, Mbak Irma kan sendirian di rumah, dan siangnya itu sempat pulang ke sana. Itu buat ya nata-natain barang-barangnya Mbak Irma yang ketinggalan lah, sambil ngobrol sama bapak, sama ibu gitu. Mbak Irma cerita, Pak, Bu, semalam aku ngelihat setan di rumah itu. Loh, setan apa? Ada perempuan pakai kebaya, itu serem banget, Bu. Ngomong, ada tamu seperti itu. Kata bapak sama ibunya, ya mungkin kalian itu karena belum diselamatin kali, belum izin-izin atau apa, kata si bapak sama, iya ya Pak, ya Bu ya. Berarti mesti diselamatin dulu ya. Iya, kamu coba ngobrol sama Rio masalah itu gitu ya. Kalau memang mau ditempatin, ya wis enggak apa-apa, Ibu udah, ya silakan lah, katanya begitu, enggak apa-apa. Intinya udah dapat restu dari ibunya, dan setelah mengambil barang-barang yang diperlukan itu tadi, Mbak Irma itu pulang ke sana. Pulang ke rumahnya lagi itu selepas duhur ya. Jadi Mbak Irma sempat makan juga di tempat ibunya, bantu masak juga. Kakaknya itu ndak ada waktu itu, lagi kelayaban. Nah, udah pulang sampai rumah lah ke sana. Itu siang hari ya, sekitar jam 12:30, jam 1 siang. Masuk rumah, takut ya, ada rasa takut meskipun siang hari gitu ya. Aku kok siang-siang begini kok ada rasa takut ya, tapi aku ngantuk, aku capek. Aku pengen istirahat, semalam itu tidurnya malam, bangunnya itu pagi. Aku ngantuk banget. Mbak Irma pun akhirnya menuju ke kamar di sana ya. Saat menuju ke kamar di situ, dia itu mendengar kayak ada suara nguk 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 begitu. Ditulisnya tuh nguk nguk nguk, nggak tahu itu suara apa. Itu suara apa ya? Yaitu rasa takutnya kan muncul lagi. Akhirnya bangun dari kamar. Padahal jendelanya itu biar ada cahaya matahari masuk. Pikirannya Mbak Irma, vampir aja sama matahari takut. Mungkin setan ini sama matahari juga takut gitu ya. Akhirnya sudah, dia keluar lagi dari kamar di sana, makan ciki, nyalain TV waktu itu. Nah, nyalain TV, nonton TV sambil makan ciki siang-siang hari, matahari, ruangan itu pun terang gitu ya. Pencahayaannya itu lumayan cukup bagus dari luar. Tiba-tiba ini ada yang nongol itu dari arah dapur. Itu adalah perempuan yang sama kayak tadi malam, perempuan yang pakai kebaya itu, rambutnya disanggul gitu kan, kayak ibu-ibu inilah, ibu-ibu priayi begitu. Lagi makan, itu dibegituin, Mbak Irmanya lompat lah langsung. Ini cuman ngelongok begini doang kepalanya gitu ya, setengah badan gitu dari antara ruang tengah sama area dapur di situ. Mbak Irmanya lari langsung keluar, itu duduk di teras di sana ya. Ketakutan, mana begini. Jadi rumahnya Mbak Irma itu deket sama aliran sungai, meskipun nggak jejeran gitu ya, sekitar 10-15 meter itu dari aliran sungai. Cuman itu di sampingnya ini kayak kebonan, kayak pekarangan yang nggak terlalu dirawat karena itu nggak tahu tanah siapa. Nah, di seberang sungai itu baru ada rumah. Di sebelah kirinya itu pun sama, ada tanah kosong, baru rumah. Di depan rumah-rumah begitu banyak kebun di sana.
ini udah ya apa ya, di satu sisi itu kan rumah bangun sendiri ya, rumah beli, dan belum terlalu kenal dengan para tetangga. Karena Mbak Irma sama Mas Rio juga bukan asli orang situ. Jadi ya begitulah, agak sedikit asing. Siang hari juga sepi banget di kampung itu, orangnya itu mungkin pada di belakang, atau sebagian memang juga merantau begitu. Jadi kampung itu tuh siang aja lumayan cukup sepi. Mbak Irma duduk di teras di sana, yo ketakutan intinya. Mas Rio pulangnya jam berapa ya? Sampai akhirnya Mbak Irma mau masuk rumah itu takut gitu. Ini gimana ya, aku masuk rumah kok ada siang-siang kok ada setannya gitu. Mbak Irma pun apa? Tiduran di teras di sana. Dia untuk pakai celana begitu ya, terus ambil apa gitu buat nutupin badannya, tiduran di teras sampai apa? Sampai sore, sampai Mas Rio pulang. Begitu Mas Rio pulang, astagfirullahaladzim, istriku tidur di sini. Mbak Irma pun bangun kan, motornya Mas Rio datang. Kamu kenapa tidur di sini? Kamu kenapa? Mas, aku takut Mas, di dalam Mas, di dalam itu ada setannya Mas. Oh, masa siang-siang ada? Sumpah Mas, aku ndak bohong, kata si Mbak Irma. Akhirnya apa? Yaudah masuk. Kamu berarti belum mandi? Belum Mas, aku belum mandi sama sekali. Akhirnya sudah mandi bareng lah mungkin ya. Udah selesai malam harinya. Mbak Irma ngomong lagi, Mas, aku takut Mas, katanya. Takut kenapa? Ya itu Mas, ada ininya, kata ibu. Tadi aku ngobrol-ngobrol, mungkin kita belum selamatan, belum apa Mas, langsung nempatin rumah ini. Gimana ya Mas ya, kalau misal kita adain acara selamatan ya kecil-kecilan aja lah, undang tetangga kanan kiri sama saudara, katanya gitu. Oh ya sudah kalau begitu, kata si ini kan. Akhirnya ya wis, mau kapan? Ya nanti aja pas hari, kata Mas Rio ya, nanti aja pas aku kebetulan libur Sabtu Minggu lah, katanya begitu. Oh ya sudah Mas, kalau kayak gitu, cuman masih lama ya Mas. Ya sudah apa-apa, udah nggak usah takut. Kamu kalau siang, kalau misal mau di tempat ibumu dulu nggak apa-apa. Nanti sore tak jemput, kata si Mas Rio. Iya Mas, mending begitu aja ya. Nanti pokoknya kalau sore aku udah mandi di sana, kamu jemput aku. Gitu. Akhirnya sudah. Malam itu ya ngobrol-ngobrol, nonton TV dan sebagainya. Nonton TV itu di ruang tengah, di sana sambil tidur-tiduran itu berdua mereka, suami istri. Si Mas Rio tampaknya udah ngeleker, udah capek kali ya. Sementara Mbak Irma, karena siangnya itu kan udah tidur, jadi malamnya itu agak sedikit susah. Dan Mbak Irma nonton TV begini, biasa aja. Kelap-kelip ada Mas Rio tenang gitu, dia tuh tidak terlalu takut. Sampai sudut matanya itu melihat, kok kayak ada yang bergerak ya. Sebelah sana itu kamar depan, itu kamar yang mereka tempatin. Kok ada yang bergerak ya. Itu di depan pintu, siapa ya? Mbak Irma itu udah, perasaan itu udah tidak enak. Siapa sih itu ya? Malah bukannya ngelihat ke sana, enggak. Mbak Irma itu malah buang muka gitu ya. Ini TV di depan, dia tuh buang muka ke samping. Diem aja, takut gitu kan. Akhirnya glosor ke Mas Rio. Mas Rio-nya dipeluk, tangannya dibeginiin, terus baru ngelongok begini. Saat ngelongok, yang dilihat Mbak Irma itu bukan sosok perempuan kebaya tadi. Bukan, melainkan apa? Ada sosok pocong itu lagi berdiri nyender di pintu di kamar di situ. Cuman posisinya ngebelakangin, ngadepnya tuh ke sana. Itu langsung badannya Mbak Irma langsung tegang gitu kan. Kaget, si Mas Rio-nya bangun gitu. Kenapa? Mas, itu Mas di pintu Mas, di pintu. Mbak Irma udah nggak ngeliatin. Mas Rio pun ke sana. Astagfirullahaladzim. Mas Rio itu juga ngelihat. Ya Mas Rio juga takut waktu itu ya, cuman mau gimana lagi, sudah tenang. Mas Rio pun, udah pergi sana, jangan gangguin, cuman bisa ngomong seperti itu ya. Dan ya nggak ada suara, nggak ada apa. Mbak Irma memberanikan diri ngeliat ke arah pintu situ, sosok pocongnya itu udah pergi. Mas, ada dua berarti Mas, satu yang ibu-ibu pakai kebaya, yang satunya yang ini Mas, yang tadi Mas. Iya. Mas Rio-nya juga, terus gimana ya gitu ya. Mas, kamu udah lihat sendiri? Iya, aku udah lihat sendiri. Takut enggak Mas? Enggak, padahal takut Mas Rio-nya.
Ya nggak takut mau gimana lagi, kalau kamu takut aku takut nanti gimana gitu kan. Udah nggak usah terlalu dipikirin, kata Mas Rio. Udah kamu tenang aja. Udah tidur ya, tidur. Akhirnya mereka pun tidur. Nah, sepanjang tidur malam itu tuh rasanya ndak enak banget, kata Mbak Irma. Dia ndak berani buka mata lagi waktu itu. Wis pokoknya aku tidur aja. Mbak Irma itu mendengar banyak suara orang-orang itu kayak melangkah gitu ya. Lantai, kalau misal tidur di lantai terus ada orang lewat, itu kan getarannya kerasa ya, deg gitu, kayak orang bilang itu seperti itu. Terus nanti Mbak Irma bangun, cuman dia nggak berani buka mata gitu. Yang penting aku masih meluk Mas Rio, udah aman gitu. Itu seperti dagduk terus sampai pagi, sampai menjelang pagi lah. Cuman ya udah pagi harinya itu bangun, Mbak Irma pun cerita sama Mas Rio, pagi itu diantar ke rumah ibunya karena nggak berani di situ. Siang harinya di rumah ibunya sana, dan akhirnya apa? Setelah pulang Mas Rio itu kan mau jemput Mbak Irma. Di situ ngomong bapak sama ibunya, Rio, begini aja, kan kalian berdua itu udah dikasih lihat yang seperti itu di sana. Udah nunggu acara selamatan aja sekaligus dibersihin, kalian itu tinggal di sini aja dulu, katanya gitu kan. Ya karena nggak ada pilihan lain ya, Mas Rio juga memang takut waktu itu. Akhirnya ya wes, mereka pun terpaksa tinggal di sana ya dengan hantaman-hantaman dari kakaknya. Oh, kok balik lagi ke sini ngapain gitu? Nggak enak di sana, banyak setannya atau bagaimana gitu. Ya banyak omongan nggak enak, cuman ya Mas Rio-nya bertahan, Mbak Irmanya juga bertahan sampai hari H. Hari H dilakukan itu tadi acara selamatan sekaligus ngundang seseorang yang dianggap bisa membersihkan yang seperti itulah. Ya, acara selamatan pun diadakan, acara bersih-bersih rumahnya itu pun dilakukan. Dan alhamdulillahnya setelah acara itu dilakukan gitu ya, memang bener hawa rumah itu udah beda, kata Mbak Irma. Beda lah, aku kok enteng gitu, ngerasa di dalam rumah ini melangkah atau apa ya. Meskipun rasa takut itu masih ada beberapa hari ya, cuman langkah itu agak sedikit enteng, dan siang itu belum berani nempatin di sana. Baru nempatin itu sama Mas Rio doang kalau malam hari. Nah setelah di situ udah dapat beberapa hari, memang bener gak ada lagi yang namanya penampakan-penampakan seperti itu udah hilang sama sekali. Udah gak ada keanehan-keanehan, dan akhirnya Mbak Irma pun mulai berani nih siang hari, udah kenal tetangga juga waktu itu. Tetangga sesekali main ke sana, kadang Mbak Irma juga gantian. Dan dari situlah awal Mbak Irma sama Mas Rio mulai benar-benar menempati rumah tersebut. Ya setelah itu tadi ya, melakukan acara selamatan, ada acara ini juga, apa namanya, bersih rumah dan sebagainya. Alhamdulillah rumahnya itu bisa ditempatin dengan nyaman. Sosok perempuan itu siapa? Sosok pocong itu siapa? Itu tuh penghuni lama. Jadi memang dulu di tanah itu ya ada penghuninya, kata si orang pinter itu ya. Dibangun rumah, ya mereka masih di situ intinya. Sekarang dipindah kemana? Udah dipindah ke sana, ke sungai gitu kan, memang deket sama sungai ya. Udah dipindah, nanti nggak balik ke sini lagi. Enggak katanya begitu. Dan alhamdulillah ya begitu, sampai sekarang rumah itu ditempatin Mas Rio sama Mbak Irma. Itu aja satu cerita dari Mbak Irma. Semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya, meskipun ceritanya tidak panjang gitu ya, tapi semoga itu tadi bisa memberi hiburan ke kawan-kawan. Baik, terima kasih Mbak Irma atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, lupa tadi nggak ngiklanin gitu ya, tapi nggak apa-apa, kawan-kawan udah bisa melihat. Terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu aja pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Reem sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.